baca salawat nariyah 4.444 kali. 4.440 kali akan diselesaikan urusannya. Masya Allah, dimudahkan semua perkara dia. Dari mana nih dapat? Dan jelas ini bukan dari Rasul SAW. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah, ketika kita ikut Rasul SAW, kita baca salawat Ibrahimiyah, apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Apa kau mengatakan ini lebih afdal dari Ibrahimiyah? Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW. Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah, kemudian datang sebuah salawat bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu, ya ada yang mengantarkan kepada pengkhususan Rasul SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya, yang mudah-mudahan Anda semuanya dalam limpahan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Mudah-mudahan anak kita semuanya, anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang salih, salihah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa yang disampaikan oleh dai Salafi Wahabi, yaitu Syafiq Riza Basalamah. Ini beliau menggugat atau mempersoalkan, mempermasalahkan tentang sholawat nariyah, ya, tentang mana dalilnya 4.444 kali dibaca. Kemudian di sholat nariyah itu mengandung pengkultusan atau berlebihan, memuji Rasulullah. Kemudian sholawat itu nanti dikhawatirkan akan menandingi dari sholawat Ibrahimiyah. Ini menandakan bahwasanya ini Syafiq Riza Basalamah ini masih sangat dangkal pengetahuannya, belum mengetahui sepenuhnya tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi berpedoman hanya taklid buta, berpedoman kepada dai-dai atau satu referensi dai mereka sendiri, kemudian tidak belajar bagaimana kelompok lain, pemahaman umat Islam yang di luar dari kelompok Salafi Wahabi, sehingga dengan begitu mudahnya menuduh sesat, musyrik dan sebagainya orang yang berbeda dengan Salafi Wahabi. Nah, ini kalau terus-menerus kelompok Salafi Wahabi menyerang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang jelas-jelas itu ada dalilnya, maka tentu cepat atau lambat nanti akan terjadi peperangan, ya, akan terjadi pertumpahan darah. Maka untuk itu, sebelum itu terjadi, maka hendaknya kita perlu membungkam mulut Salafi Wahabi yang sangat tidak beradab, sangat tidak beretika, sehingga mulutnya agar bisa lebih sopan. Jika ingin dakwah, silakan dakwah, tapi dakwah menghindarkan hal yang bersifat ikhtilaf atau hal yang bersifat khilafiyah, kemudian lebih memuja kepada pendapatnya sendiri dan tidak menghargai pendapat yang lain. Setiap yang berbeda pendapat ini dihukumi sesat, kafir, musyrik, bid'ah dan sebagainya. Nah, ini jelas bahwasanya kelompok-kelompok fanatik atau taklid buta semacam ini hanya mengakui kebenaran tunggal, seolah-olah apa yang mereka yakini ini mesti benar. Sedangkan kelompok lain yang berbeda ini pasti dituduh sesat atau salah, menyimpang dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok yang memonopoli kebenaran inilah yang akan merusak citra Islam, sehingga siapapun yang berbeda dihukumi kafir, musyrik, yang pada puncaknya adalah darahnya halal untuk dibunuh, ya.
Nah, ini doktrin-doktrin sesat Salafi Wahabi. Nah, yang pertama tentang bilangan 4444. Ini kan terserah orang mau sholawat. Semakin banyak bersolawat akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, bahkan dilipatkan pahalanya oleh Allah sebanyak 10 kali lipat bagi siapa saja orang yang bersolawat. Jadi mau hitungan 4.000, mau 5.000, bahkan mau 1 miliar pun, yang itu biasanya dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, itu tidak masalah. Kenapa? Karena ini bukan sebuah kewajiban. Kapan saja sholawat bibir kita, nggak kita hitung pun monggo. Mau kita hitung juga nggak masalah, boleh-boleh saja. Jadi kalau 4444 itu bukan sesuatu yang diwajibkan, jadi nggak perlu dalil untuk bersolawat. Ya mau berapapun jumlahnya, sampai bibirnya capek pun tidak masalah. Ya selagi masih kuat, semakin banyak dibaca tentu akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Jadi jangan sampai kemudian Syafiq Rizal Basamalah ya bahasa lama ini kemudian seolah-olah yang menganggap 4444 itu diwajibkan. Nah ini betapa minimnya pengetahuan Salafi Wahabi tentang NU, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun tidak menjadi NU monggo silakan, tidak menjadi aswaja silakan, tapi hendaknya untuk membuka diri untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pemahaman kelompok Nahdlatul Ulama, sehingga tidak gampangan menyerang atau menuduh sesat yang berbeda. Jadi 4444 nggak perlu dalil, mau berapapun jumlahnya, mau dilanggengkan dengan jumlah itu ya monggo silahkan saja, itu tidak akan jadi masalah. Ya jadi nggak perlu pakai dalil untuk bersolawat. Ya. Nah, kemudian tentang pengkultusan ini jelas betapa minimnya pemahaman dari Syafiq Rizal Basamalah. Ini tidak ada satupun redaksi yang menandakan tentang pengkultusan kepada Rasulullah. Sejak dahulu pengamal sholawat nariyah sampai sekarang tidak ada satupun yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Tetap beliau adalah utusan Allah, Nabi dan Rasul. Kemudian dia adalah yang hendaknya untuk kita jadikan pedoman hidupnya, teladan bagi umat Islam. Jadi tidak ada sejarahnya gara-gara mengamalkan sholat nariyah kemudian menuhankan Rasulullah, menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak benar jika kemudian mengkultuskan Rasulullah. Ini sebagai bentuk penghormatan. Kenapa kok penghormatan itu berlebih, tidak seperti manusia umum? Ya jelas, karena beliau memiliki kedudukan yang istimewa. Beliau bukan hanya manusia biasa, tapi beliau adalah utusan Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tentu memiliki kemuliaan-kemuliaan dan tidak masalah kita agungkan. Hanya sekedar mengagungkan yang Allah sendiri memuliakannya. Bahkan Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah. Para malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah. Itu jelas menunjukkan betapa beliau ini sangat istimewa dan perlu diistimewakan. Allah pun mengistimewakannya dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersolawat kepada Rasulullah tidak ada pengkultusan sama sekali dalam sholawat nariyah. Kalau kita baca Allahumma sholli sholawatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhalu bil aqwati wa tanfariju bil kurabu wa tuqadu bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa yusasqal ghamamu bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Kalau kita artikan, ya Allah limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih. Dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun dan semoga terlimpahkan kepada keluarga serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau. Tidak ada satupun redaksi yang menunjukkan menuhankan Rasulullah, memuja atau mengkultuskan Rasulullah. Tidak ada sama sekali. Ini sebagai bentuk tawasul. Beliau ini dicintai Allah. Ketika kita berdoa berharap dengan kekasih Allah, ya maka tidak masalah. Karena beliau adalah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Iya jelas Allah semuanya kalau kita kembalikan kepada hakikat Allah.
Tapi kan juga butuh perantara, butuh wasilah. Ketika kita sakit juga butuh wasilah, perantara, yaitu dengan kita meminum obat. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, saya dengan meminum obat ini bisa sembuh, tentu bukan berarti kita mensyirikkan Allah. Bukan berarti menuhankan obat itu hanya sekedar sebagai perantara saja. Kalau kita kembalikan ke hakikatnya, tentunya semuanya kejadian di alam semesta ini atas segala sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita tidak bisa meninggalkan yang disebut dengan tawasul. Ya, ini hanya perantara saja. Ya, keperluan dapat terpenuhi. Ya, tentu Allah lah yang memenuhinya. Tapi dengan kita memuji Rasulullah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, itu juga tidak masalah. Ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada kekasih Allah. Ya, tentu tidak mungkin kita mensejajarkan Rasulullah ini dengan manusia biasa seperti kita, seperti manusia biasa yang penuh dengan dosa. Ya. Nah, ini sebagai bentuk tawasul. Atas kemudian jawabannya, apakah boleh tawasul dengan orang yang sudah meninggal kepada Rasulullah? Boleh. Ada banyak hadis tentang bagaimana juga Rasulullah mengajarkan tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Rasulullah mendoakan, ya, menyebut nama orang yang sudah meninggal. Di antaranya ini hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Nah, ini artinya saya bacakan, saya tampilkan redaksinya. Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah Maha Hidup, tidak akan mati. Ampunilah ibuku Fatimah binti Asad. Tuntunlah wajahnya dan lapangkan kuburnya dengan hak nabimu dan para nabi sebelumku. Sesungguhnya engkau zat yang paling mengasihi. Hadis riwayat Tabrani. Nah, ini Rasulullah mendoakan, yaitu ibu dari Sayyidina Ali yang bernama yaitu Fatimah binti Asad. Ini ketika wafat atau ketika meninggal. Ya. Nah, ini beliau mendoakan, tuntunlah wajahnya dan lapangkan kuburnya dengan hak nabimu. Dengan hak nabimu dan para nabi sebelumku. Nah, ini jelas Rasulullah ini bertawasul dengan nabi sebelum Rasulullah sendiri, kepada nabi-nabi terdahulu yang jelas-jelas itu sudah wafat atau sudah meninggal. Maka jelas ini boleh. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah mengajarkan doa kepada Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan Muhammad nabimu, Ibrahim kekasihmu, Musa yang engkau selamatkan, Isa kalimat dan yang engkau tiupkan ruhmu, dan dengan Taurat Musa, Injil Isa, Zabur Daud dan Al-Quran Muhammad. Semoga Allah memberi salawat dan salam kepada semuanya. Nah, ini tawasul Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq, ya, meminta dengan perantara Nabi Muhammad, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian dengan Taurat, ya, kitab sucinya, ya, kitab sucinya Nabi Musa. Dengan perantara yaitu Injil, kitabnya Nabi Isa. Dengan perantara Zabur, kitabnya Daud. Nah, ini dengan perantara benda atau kitab suci. Nah, ternyata ini diperbolehkan. Maka betapa minim sekali kalau sedikit-sedikit teriak bid'ah kafir. Ini bukan sebuah kajian, justru ini adalah sebentuk provokasi atau ujaran kebencian. Ya, hanya gara-gara orang yang minim ilmu, ya, minim pengetahuan tentang agama. Ya, jadi sangat sempit sekali. Ada sebuah ungkapan bahwasanya semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin besar toleransinya. Ya, tidak gampang untuk menuduh sesat yang berbeda. Kemudian kalau orang yang minim ilmu, tentu sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit sesat. Ya, menandakan bahwasanya betapa dangkal ilmunya. Nah, ini. Atas kemudian ternyata sholawat yang kita amalkan itu boleh dengan sholawat tidak harus Ibrahimiyah. Para pengamal sholawat nariyah ini juga mereka tetap ketika sholat, ya, menggunakan sholawat Ibrahimiyah. Tidak diganti dengan sholawat-sholawat yang lain. Dengan orang mengamalkan sholat selain Ibrahimiyah bukan berarti menandingi dari sholawat Ibrahimiyah. Kita faham, kita tahu namanya sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang afdol. Tapi tidak ada larangan dari Rasulullah mau menggunakan sholawat apapun, karena itu bukan bagian dari ibadah mahdoh yang tidak ada langsung tuntutannya dari Rasulullah. Maka kita boleh mau pakai sholat Ibrahimiyah boleh, sholat nariyah boleh,
atau sholawat-sholawat yang lain, bahkan kita membuat sholawat sendiri yang itu ditujukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, maka boleh-boleh saja. Nah, ini ada dari sholawat yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Nah, hanya gara-gara sholawat nariyah, apakah kemudian kita berani mengatakan Imam Syafi'i sesat? Apakah dai Salafi Wahabi Syafiq Reza Basalamah berani untuk mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i ini sesat hanya gara-gara membuat sholawat yang berbeda, bukan sholawat Ibrahimiyah? Nah, beliau membuat sholawat sendiri. Nah, ini jelas sebuah hal yang baru. Ini ada kaitannya dengan agama. Ini sebuah konsep bid'ah, tapi bukanlah sesuatu yang mengandung kesesatan. Ya, tentu ini boleh-boleh saja. Tapi bagi orang yang pengetahuannya minim ilmu agama, tentu ini hukumnya haram. Ya, tentu saya yakin bahwasanya Imam Syafi'i lebih alim dibandingkan dengan dai Salafi Wahabi, dibandingkan dengan Syafiq Reza Basalamah. Nah, ini salawatnya dari Imam Syafi'i. Ya, artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak jumlah orang yang bersalawat kepadanya. Limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak jumlah orang yang tidak bersalawat kepadanya. Limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau perintahkan untuk bersalawat kepadanya. Limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau suka dibacakannya salawat atasnya. Limpahkanlah pula salawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana selayaknya ucapan salawat atasnya. Ini salawat baru yang ini bid'ah hasanah. Tidak mengandung kesesatan dan tidak mengandung pemujaan. Bukanlah pengkultusan. Kemudian ini salawat yang kedua, masih buatan dari Imam Syafi'i. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, selama orang-orang yang ingat menyebutmu dan orang-orang yang lalai lupa untuk menyebutmu. Nah, ini dua redaksi sholawat murni buatan dari Imam Syafi'i. Maka saran saya, silakan untuk berdakwah, tapi jangan kemudian cukup dengan ilmu yang sedikit, tapi berdakwah sembari tetap menambah ilmunya, sehingga nanti pemahamannya bisa lebih luas, bisa lebih lapang, sehingga semakin besar toleransinya. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangannya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.